Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Jordan dengan NIM B100-264, kelas G, mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Pak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, adapun saya di sini ingin memenuhi tugas video saya tentang yurisdiksi. Sebelum saya membahas tentang yurisdiksi, saya akan membacakan pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kewenangan yang berdasarkan hukum, yang mana kewenangan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum. Adapun menurut Merriam-Webster's Dictionary of Law dijelaskan bahwa yurisdiksi itu mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Kekuasaan, hak atau kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan dan menyatakan hukum. Yang kedua, kewenangan pada negara, memerintah atau membuat peraturan. Ketiga, batas-batas atau wilayah di mana kewenangan dapat dilaksanakan. Dan juga selanjutnya menurut Black-Slaw Dictionary disebutkan bahwa yurisdiksi mengandung 4 pengertian, yaitu yang pertama, 1. Kekuasaan umumnya dimiliki pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas orang dan hal yang berada dalam wilayahnya. Kedua, kekuasaan suatu pengadilan untuk memutus suatu atau mengeluarkan keputusan dekret. Yang ketiga, suatu wilayah geografis di mana kewenangan politik kehakiman dapat diselesaikan secara damai. Yang kedua, hubungan yurisdiksi dengan negara, kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan yang tertinggi di dalam sebuah negara, yang mana terkandung 2 makna. Yang pertama, tak ada lagi kekuasaan yang lain yang lebih tinggi darinya. Yang kedua, tidak ada kekuasaan tandingan terhadap kekuasaan itu. Dan sehingga suatu negara dikatakan berdaulat jika tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain. Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu sekali lagi tidaklah berarti bahwa kekuasaan itu tidak terbatas. Batas kedaulatan suatu negara adalah kedaulatan negara lain dan hukum. Dengan demikian, kedaulatan negara itu mengandung 2 segi atau aspek, yaitu yang pertama, aspek ke dalam internal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayah negara itu. Yang kedua, aspek keluar, yaitu eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi negara itu untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan untuk mengatur segala sesuatu yang meskipun berada atau terjadi di luar wilayahnya, namun kaitannya dengan kepentingan negara itu. Yang ketiga, jenis-jenis yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara dapat dilihat bermacam-macam perspektif atau sudut pandang. Bermacam-macam itu kemudian kita dapat menemukan penggolongan atau jenis-jenis negara. Perspektif yang sudut pandang dimaksud antaranya yang A. Dari perspektif ini, yurisdiksi negara dapat digolongkan menjadi yang pertama, yurisdiksi legislatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik dalam negeri. Yurisdiksi eksekutif
atau yurisdiksi administratif, yaitu hak kekuasaan atau kewenangan negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yurisdiksi yudikatif, yaitu negara untuk mengadili. Yang kedua, dari perspektif objek, yaitu ada bermacam-macam yurisdiksi. Yang pertama ada yurisdiksi personal, yang kedua ada yurisdiksi kebendaan, yang ketiga ada yurisdiksi pidana atau yurisdiksi kriminal, yang keempat yurisdiksi sivil atau perdata. Yang ketiga, dari perspektif ruang atau tempat objek yang diaturnya. Di sini yurisdiksi dapat digolongkan menjadi yang pertama, yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi wilayah. Yang mana yurisdiksi ini ada yurisdiksi negara untuk mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap objek yang berupa masalah benda atau peristiwa yang berada dalam wilayahnya atau wilayah suatu negara yang mencakup darat, laut maupun udara. Yang kedua, yurisdiksi kuasi teritorial atau yurisdiksi teritorial semu, yang mana yurisdiksi ini yang berada di suatu tempat yang sesungguhnya bukan merupakan wilayah negara yang bersangkutan, namun berdekatan atau berhubungan dan berkesambungan dengan wilayah negara itu. Hal ini dapat terjadi jika wilayah suatu negara yang sedemikian rupa dan keadaannya hingga dalam praktik sangat sukar untuk menentukan di mana sesungguhnya batas wilayah negara bersangkutan. Ini mungkin terjadi di mana sebuah negara melakukan kontrol oleh kekuatan militernya di atas sebidang tanah di luar wilayah yang sangat tepat. Terima kasih. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yurisdiksi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.